Shalom saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Dan saya harap kita semua maju terus di dalam Tuhan. Amin saudara, sebelum kita mendengar firman hari ini, mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau baik, selama-lamanya baik Tuhan. Dan Tuhan pada sore hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Tuhan, merangkul firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Dan juga biarlah Roh Kudus yang menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini sehingga mudah dimengerti Tuhan dan sesuai dengan kehendak hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus itu mengambil alih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kayak judulnya ngeri banget ya. Pembunuhan dimulai dari hati. Ya, karena kita semua tahu sebetulnya membunuh itu adalah dosa. Tapi kita lihat di sini bagaimana Yesus mengajar kita untuk menyadari bahwa akar dari pembunuhan tersebut ya atau dari kejahatan itu adalah marah. Itu yang Yesus ajarkan di Matius 5, oke. Dikatakan Matius 5 ayat 21 dikatakan kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Ya. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Setiap orang yang marah, saudara, terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, itu harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi jelas ini ya, kalau Yesus kasih lihat di sini, yaitu membunuh dimulai daripada hati. Hati siapa saja ya, Kristen non Kristen yang menyimpan kemarahan, kebencian, kepahitan hingga akhirnya seorang itu dibutakan atau di bawah emosi tersebut sampai melakukan sesuatu kejahatan. Dan kita juga jangan mengira bahwa kebencian atau kutukan yang kita, oke saya nggak mau, kita diam aja, kita nggak mau bicara, yaitu dalam hati kita itu nggak diketahui Tuhan. Jangan kita pikir demikian juga, karena Tuhan itu maha tahu, yaitu kita tahu bahwa Tuhan dapat melihat setiap pikiran dan mendengar setiap perkataan hati kita. Karena itu kita harus ingat ya, bahwa Tuhan bukan memperhatikan apa tindakan daripada kita saja, tetapi juga isi daripada hati kita semua. Di 1 Yohanes 3 ayat 5 dibalas dikatakan, siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Artinya dengan lain kata, masuk neraka. Kita perhatikan dari firman ini bahwa kita tidak perlu benar-benar membunuh seseorang untuk dianggap bersalah di hadapan Tuhan. Yaitu kebencian di dalam hati, cara kita bicara yang menyakitkan, sikap dingin kita yang sengaja kita lakukan untuk menyakiti orang lain, atau sindiran yang tajam bisa mencerminkan sikap yang sama seperti seorang pembunuh di hadapan Tuhan kita. Sekali lagi ya, dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan siapapun yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Ya, jadi nggak usah kita bunuh orang, tapi dengan kita membenci seseorang, dan meskipun kita tidak berkata apa-apa, tapi sekali lagi Allah melihat hati kita, Allah tahu, yaitu keadaan hati kita, kita membenci atau tidak membenci, adalah Tuhan menganggap yaitu saudara atau saya adalah seorang pembunuh, dan itu sangat mengerikan. Di sini Yesus menyikap dosa yang sering tersembunyi di hati kita, maupun juga di gereja, ya. Umpamanya seperti kepahitan, kebencian terhadap orang lain. Meskipun orang tersebut kelihatan saleh, tapi sekali lagi Tuhan tahu isi hati kita. Karena kalau jika kita menyimpan kepahitan atau kebencian dalam hati, dari sebab itu saudara buanglah secepatnya dan buang jauh-jauh. Kita berdoa pada Tuhan langsung, saudara Tuhan, saya kesel sama orang tersebut, saya benci sama orang tersebut Tuhan. Ampuni saya, angkat semua, yaitu bibit kemarahan saya, kekesalan saya, kebencian saya. Sebelum yaitu kita merenung-renungkan akhirnya sangat emosi dan mengizinkan emosi itu mengambil alih perasaan kita. Jangan saudara, ya. Tanpa kita sadari sebetulnya yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dan itu sebetulnya menunjukkan isi hati kita. Dari sebab itu saudara kita harus menjaga perkataan-perkataan kita karena itu bisa menyakiti justru orang yang kita sayangi atau orang yang kita kasihi. Ini ada sebuah contoh yaitu di mana waktu dia umur 10 tahun yaitu saya kenal orangnya, terus dari itu dikatakan sama bapaknya, itu, "Ah kamu tuh nggak berguna, kamu tuh selalu bangun kesiangan." Dia bilang, "Mana
mana perempuan kayak gitu malas-malas, nanti kamu menikah sama siapa itu ya?" Tapi dia merasa apa yang terjadi dengan anak perempuan ini, dia selalu merasa tidak berguna. Meskipun ayahnya sudah meninggal, tapi dia selalu merasa tidak berguna. Dan kita lihat bagaimana perkataan dari kita atau perkataan orang lain terhadap diri kita, coba kita perhatikan ya. Itu perkataan yang melukai dan akhirnya menghancurkan citra diri kita atau masa depan kita, sama seperti sebuah senjata nuklir yang udah ngebom saudara. Saudara lagi masih bertumbuh, saudara dibom, saudara mati di tempat kayak gitu. Itu sama sepertinya ya. Ini apa yang terjadi dengan orang yang saya kenal tersebut. Ya, berapa banyak coba kita ingat yaitu ejekan atau cemoohan atau bercandaan dari masa kecil kita, sebetulnya itu yang menghambat kita untuk melangkah maju atau yang merusak yaitu citra diri kita sendiri. Kita berpikir, ah saya orang gak berguna, oh saya orangnya memang orangnya jelek, saya memang orangnya apa namanya keras kepala dan masih banyak lain-lainnya. Karena itu saudara penting yaitu termasuk diri saya juga, sebelum kita bicara saya tahu ini sulit, sangat sulit jika kita lagi emosi atau kita lagi marah. Itu sangat sulit banget ya. Sebelum kita bicara, tanyakan pada diri kita sendiri. Apakah perkataan yang kita keluarkan akan membangun atau menghancurkan? Apakah kata-kata ini membawa kehidupan atau justru yaitu meninggalkan luka atau membunuh orang tersebut? Yaitu karena dia akan mengingatnya selama bertahun-tahun ya. Karena itu saudara, kita harus sekali lagi tundukkan pikiran kita, tundukkan hati kita, tundukkan kemanusiaan kita di bawah apa? Di bawah darah Yesus. Jadi penting saudara setiap pagi yaitu kita menundukkan segala sesuatu di bawah darah Yesus atau di bawah firman Tuhan. Dan izinkan Tuhan, bilang Tuhan engkau yang mengambil alih pikiran saya. Engkau yang mengambil alih yaitu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Ya, kita balik lagi. Yesus juga mengajarkan bahwa ibadah dan persembahan kepada Tuhan juga tidak berarti akhirnya sayangkan saudara, ya padahal kita giat beribadah, itu jika kita masih menyimpan yaitu masalah kebencian dalam hati kita, apalagi amarah yang udah menggebu-gebu sampai kita nggak mau lagi datang ke gereja. Saya tahu ada orang yaitu dia bilang, ah saya nggak mau datang ke gereja, yaitu saya bilang kenapa? Saya bilang gitu, aduh saya nggak sanggup dah lihat mukanya tuh orang, katanya, saya sebel banget, marah banget, kesel banget. Lah, saya bilang mending orangnya tahu kamu aja yang kesel. Iya lebih baik udah saya nggak usah datang ke gereja. Dia bilang kayak gitu. Tapi sayang kan saudara, itu, saudara meskipun saudara ke gereja lain, tapi jangan lupa amarah yang di dalam saudara, kebencian di dalam saudara, itu nggak ada bedanya saudara ya. Jadi Tuhan ingin yaitu kita lebih baik serahkan kepada Tuhan segala sesuatu kebencian kita, amarah kita, minta pengampunan Tuhan, dan kita yaitu memperbaikan hubungan kita dengan orang lain, sehingga kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 23 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, ayat 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Karena Tuhan yaitu nggak mau, yaitu ibadah kita ada cacatnya. Dari sebab itu penting yaitu membereskan hati kita secepat mungkin ya sebelum kita datang beribadah. Dan kita lihat di sini yaitu daripada kita beribadah dengan hati yang masih panas, penuh dengan kesombongan, kepahitan dan dendam. Ya, ada orang bilang, udahlah lebih baik saya nggak ke gereja aja dah. Ya salah juga saudara. Karena Tuhan ingin kita datang kepada Dia, bersekutu dengan saudara seiman, bertumbuh di dalam kesatuan di dalam sebuah gereja. Amin. Di Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya dengan orang yang kita benci, dengan orang yang kita keselin, dengan orang yang nyebelin, atau orang yang telah berbuat salah kepada kita, tetap Tuhan mengatakan di sini ya, yaitu dikatakan hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin saudara. Jadi jelas sekali ya, di sini sebetulnya Tuhan itu menekankan untuk kita mencari perdamaian dan juga berrekonsiliasi. Yaitu meskipun itu bukan salah kita. Saya tahu ini paling sulit sekali, tapi jika kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sanggup, kita bisa. Katakan dengan iman, saya dapat berdamai
dan saya dapat berrekonsiliasi. Apapun yang telah terjadi, saya dapat berdamai karena kekuatan Tuhan di dalam saya. Ya, kita lihat di sini karena kerendahan hati adalah sebetulnya salah satu ciri khas atau salah satu tanda daripada kedewasaan rohani. Karena kenapa orang ini dia lebih mementingkan kehendak Tuhan daripada yaitu hatinya dia atau kemauan kita. Karena penting saudara, coba saudara perhatikan aja ya. Semakin lama kita menunda untuk berdamai, sebetulnya kepahitan itu akan semakin mendalam dan prasangka pikiran negatif kita bertambah meluas kemana-kemana. Seandainya setiap kali kita ketemu orang tersebut, udah pikiran negatif kita udah kemana-mana. Jadi kita lihat semakin sulit yaitu untuk kita menjadi baik kembali. Dan jika penghakiman yaitu itu datang, kalau di sini bisa aja firman Tuhan dikatakan yaitu mengenai hakim, tapi penghakiman tidakkah juga penghakiman itu dari Tuhan? Saya suka katakan kepada orang, waduh kalau tiba-tiba kita mati gimana? Padahal kita belum beresin, hati kita masih penuh kebencian. Nah, itu gimana? Saya tahu orang nggak suka bicara demikian, tapi ini adalah firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat 25 di Matius 5. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan kau kepada hakim. Siapapun hakim tersebut, manusia bisa juga diserahkan pada Tuhan. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jangan saudara. Sayang saudara, benar-benar sayang saudara, dengan selama ini saudara sudah dalam Tuhan, dengan selama ini saudara melayani Tuhan, dengan selama ini saudara yaitu beribadah, jangan hanya hal-hal sedikit itu merusak yaitu apapun upah kita di surga nanti, sayang saudara, atau sampai kita kehilangan keselamatan, jangan saudara. Jadi kita lihat di sini ya, darah Yesus bukan hanya berhenti sampai menghapus dosa manusia kita, bukan, tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk membereskan apa yang di dalam hati kita. Dia juga yaitu darah Yesus telah ditumpahkan untuk segala sesuatu sakit hati kita, segala sesuatu amarah kita yang di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu masalah saudara. Bisa aja saudara barangkali uangnya dimakan orang, atau saudara ditipu orang, atau saudara bahkan ditipu dengan orang yang saudara kasihi, bisa aja suami saudara atau orang tua saudara, atau bahkan teman sahabat saudara. Tapi saudara sekali lagi lepaskan sakit hati itu kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan dengan iman, Tuhan, saya mau melepaskan semua sakit hati atau amarah ini kepada Tuhan. Dan saya mau Tuhan, sesuai dengan firman-Mu, saya mau mengampuni orang tersebut karena saya tidak mau ada pembunuhan di dalam hati saya. Amen. Dari sebab itu bereskan hati kita cepat-cepat dan sehingga kita tetap benar di hadapan Tuhan kita. Ya, dan ini ada beberapa hal yang langkah-langkah yang saya harap bisa menolong yaitu saudara, apapun yaitu posisi saudara pada saat ini atau dimanapun posisi saudara pada saat ini. Karena ini apa yang saya lakukan buat diri saya sendiri. Bukan artinya langsung, oh langsung bisa kayak gitu. Puji Tuhan saudara kalau langsung bisa. Tapi kalau tidak bisa, yaitu intinya kita mengambil langkah terlebih dahulu. Nomor satu, minta kepada Tuhan memeriksa dan menunjukkan kondisi hati kita. Minta pada Tuhan, jelas-jelasan aja. Saya tahu ada seorang mengatakan gini, "Kenapa saya sakit?" Saya bilang, "Minta sama Tuhan." Dan Tuhan kasih lihat kepada dia kondisi hati dia. Tuhan kita tuh luar biasa. Karena dia mau kita, kalau kita masuk ke surga, kita menerima upah sepenuhnya. Dan dia tidak mau, yaitu kita masuk neraka. Dikatakan nomor dua, ambil langkah untuk berdamai. Yaitu kita bisa telepon orang tersebut, kita bisa WA kepada orang tersebut, bisa saudara kunjungi orang tersebut, atau ajak bicara orang tersebut. Pernahkah saya melakukan demikian? Pernah. Saya mengatakan, dulu-dulu saya minta maaf karena orangnya udah di luar kota. Saya bilang, minta maaf dengan segala sesuatu apa yang saya lakukan. Kenapa tidak? Bisa orang itu ketawain, nggak apa-apa. Yang penting kita berdamai dengan Tuhan kita, itu lebih penting. Ya, dan milikilah sikap yang benar, maksudnya gini, memiliki sikap yang rendah hati. Artinya yaitu jika orang itu marah, ya nggak apa-apa. Pokoknya kita merendah hati kita karena apa? Kita mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Dan yang berikutnya, jika itu ayahmu atau ibumu atau kakek nenekmu atau apa siapapun tersebut ya, kita minta yaitu ampunilah mereka atau mereka telah meninggal, kita mengatakan saya mau mengampuni mereka karena mereka tidak tahu yang lebih benar dari itu semua. Berdoa bagi mereka yang sulit kamu ampuni, yaitu karena ada berapa orang saya tahu, bukan saya aja itu normal maksud saya, tapi di dalam Tuhan itu tidak normal. Manusia mengatakan itu normal.
yaitu entah selangnya berapa waktu kamu masih bisa mengampuni. Tapi Tuhan tidak mengatakan, ya kamu perlu berapa waktu, firman-Nya tidak mengatakan demikian. Ya, firman-Nya hanya mengatakan jika kita membenci seseorang itu sama kita seperti membunuh seseorang. Saya nggak mau membunuh orang tiap hari. Lebih baik saya cepat-cepat bereskan hati saya. Amin, saudara. Dan saya ini yang saya katakan, yaitu Yesus tidak mati hanya untuk mengampuni dosa-dosa kita semua, ya dan amin. Tetapi juga untuk membersihkan hati kita, ya dan amin. Dan darah Yesus sanggup memulihkan seberapapun hancurnya hati kita, ya dan amin. Dari sebab itu saudara sekalian, mari saudara kita mengikuti Kristus sepenuhnya. Bukan hanya mentaati dia dengan aturan-aturan dari luar, bukan. Tetapi yaitu hidup dengan hati yang benar, yang benar-benar hati kita memang mau melakukan, yaitu apa itu kehendak Tuhan, sesuai dengan firman-Nya. Sehingga kita bisa dikatakan kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan saya harap yaitu firman ini sederhana, tapi saya tahu firman ini tajam. Meskipun sederhana, saya tahu firman ini tajam dan firman ini ada orang mengatakan sulit melakukannya. Tapi saya percaya jika kita mau, pasti Tuhan memberi kita kekuatan. Amin. Dan saya percaya saudara, kita semua mau karena kita semua tidak mau dicap sebagai pembunuh di hadapan Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami karena Engkau baik, selalu baik dan selama-lamanya baik dan sungguh-sungguh baik. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang begitu nyata dan very direct Tuhan, sangat langsung Tuhan untuk kami pada sore hari ini Tuhan. Kami menghadap kepada Engkau Tuhan, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah Tuhan dosa-dosa kami. Karena besar atau kecil, hal-hal yang kami sebel sama orang, membenci seseorang Tuhan, Tuhan kami mau Tuhan kami meletakkan di bawah kaki-Mu pada saat ini juga Tuhan. Engkau sendiri mengambil Tuhan. Kami tidak mau menyimpan kebencian, kami tidak mau menyimpan yaitu kemarahan, kami tidak mau menyimpan dendam di dalam hati kami karena kami tidak mau sebagai seorang pembunuh Tuhan. Dari sebab itu sore hari ini Tuhan, Engkau ambil Tuhan segala sesuatu kebencian, kemarahan, kekesalan, kekecewaan Tuhan. Kau ambil kepahitan semua, Engkau ambil itu semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini juga Tuhan. Kami berdoa sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah darah Yesus dicurahkan di bagi setiap pemirsa dimanapun saudara berada. Dan kami percaya darah Yesus sanggup mengampuni, menghapus setiap dosa. Darah Yesus juga sanggup memulihkan dan menyembuhkan setiap hati yang terluka di dalam nama Yesus Kristus. Kami memilih untuk mengampuni dan kami memilih untuk hidup terus di dalam kasih-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau baik dan selalu baik dan sangat baik. Dan sebagai hamba-Mu Tuhan, biarlah tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian semuanya. Dan biarlah curahan dari berkat-berkat rohani, berkat jasmani, dan juga keselamatan untuk seluruh rumah tangga saudara. Kesehatan untuk setiap dari orang dari dalam rumah tangga saudara. Dan juga kedua tangan saudara diberkati untuk mencukupi segala suatu kebutuhan saudara. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami yang percaya, kami mengatakan, kami menerimanya Tuhan. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus luar biasa baiknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian semua. Yang penting maju terus bersama Tuhan Yesus kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.